Perkenalkan, nama saya Nabat Nur Muhammad dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya Angkatan 2024 dari kelas Teknologi Informasi D. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan program yang telah saya buat. Pada tahap 1 dan 2 ini, program memanggil metode tambah buku dari kelas perpustakaan dengan argumen membuat objek baru dari kelas buku fiksi dan buku non-fiksi. Berikut isi dari metode tambah buku. Objek ini dikirim ke parameter bertipe buku sesuai dengan parameter metode. Metode ini menyimpan objek buku ke dalam array daftar buku. Metode ini menunjukkan penerapan polymorphism karena bisa menyimpan objek buku fiksi atau fiksi dalam satu array bertipe buku karena keduanya merupakan turunan dari kelas buku. Selanjutnya pada tahap 3, memanggil metode tampilkan semua buku dari kelas perpustakaan. Berikut isi dari metode tampilkan semua buku. Pada metode ini, program memanggil metode tampilkan info buku dari setiap objek buku di dalam array daftar buku. Semua objek buku bisa jadi adalah buku fiksi atau buku non-fiksi, maka program menjalankan metode override dari masing-masing kelas yang sesuai dengan objeknya. Selanjutnya ada tahap 4, 5, dan 6. Pada 3 tahap ini, program memanggil metode tambah anggota dari kelas perpustakaan. Argumen yang dikirimkan adalah objek dari kelas turunan anggota, yaitu pada tahap 4, objek dari kelas dosen, pada tahap 5, objek dari kelas mahasiswa, pada tahap 6, objek dari kelas umum. Metode tambah anggota menerima parameter bertipe anggota, sehingga dapat menampung semua objek dari kelas dosen, mahasiswa, atau umum. Hal ini merupakan penerapan konsep polymorphism, karena meskipun objeknya berbeda jenis, mereka bisa diproses oleh satu metode yang sama. Dalam metode tersebut, objek disimpan ke dalam array daftar anggota yang bertipe anggota. Meskipun array-nya satu tipe, ia bisa menyimpan berbagai bentuk objek yang merupakan turunan dari kelas anggota. Ini juga merupakan bentuk penerapan inheritance, di mana dosen, mahasiswa, dan umum mewarisi atribut dan metode dari kelas anggota, sehingga setiap subclass dapat memiliki implementasi khususnya sendiri-sendiri. Contohnya, cara menampilkan informasi melalui metode tampilkan info anggota yang masing-masing bisa di-override oleh setiap kelasnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap 7, memanggil metode tampilkan semua anggota. Pada metode ini, program memanggil metode tampilkan info anggota dari setiap objek anggota di dalam array daftar anggota. Karena semua objek anggota bisa jadi adalah dosen, mahasiswa, atau umum, maka program menjalankan metode override dari masing-masing kelas yang sesuai dengan objeknya. Selanjutnya, pada tahap 8, program memanggil metode pinjam buku dari kelas perpustakaan. Metode ini menggunakan logika yang telah dijelaskan pada tugas sebelumnya, sehingga proses pinjam buku dapat berhasil dilakukan dengan memproses ID anggota dan ID buku. Ketika proses pinjam buku berhasil dilakukan, maka program membuat objek transaksi peminjaman yang disimpan dalam array objek daftar transaksi. Pada tahap 9, program memanggil metode tampilkan semua transaksi dari kelas perpustakaan untuk menampilkan semua transaksi peminjaman yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Metode ini memanggil tampilkan info transaksi untuk setiap objek transaksi yang disimpan di dalam array daftar transaksi. Pada tahap 10, memanggil metode tampilkan semua buku dari kelas perpustakaan. Tujuannya untuk melihat status buku yang berhasil dipinjam. Selanjutnya, pada tahap 11, program memanggil metode kembalikan buku dari kelas perpustakaan berdasarkan ID transaksinya. Tujuannya untuk mengubah buku menjadi tersedia dan menyelesaikan transaksinya. Pada tahap 12 dan 13, sama seperti tahap 9 dan 10. Tujuan dipanggil metode ini karena untuk melihat status transaksi dan pinjam buku yang telah diselesaikan saat memanggil metode kembalikan buku sebelumnya. Dari kode program tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa inheritance membantu menyusun program agar terstruktur, tetapi polymorphism membuat kode kita lebih fleksibel, efisien, dan lebih mudah untuk dikembangkan. Dengan polymorphism, kita bisa memperlakukan objek-objek yang berbeda jenis, seperti
buku fiksi dan buku non-fiksi sebagai satu tipe umum, yaitu buku. Begitu juga dengan berbagai jenis anggota, bisa diproses dalam satu array bertipe anggota. Dengan menerapkan polymorphism, kita bisa menambahkan jenis buku atau anggota baru tanpa perlu mengubah cara kerja kelas perpustakaan. Cukup buat kelas baru yang mewarisi superkelas dan sistem tetap berjalan seperti biasanya. Contohnya, untuk menambahkan jenis anggota baru, misalnya pustakawan, kita dapat membuat kelas baru bernama pustakawan sebagai turunan dari kelas anggota. Karena kelas perpustakaan sudah menerapkan polymorphism, kita tidak perlu memodifikasi metode yang ada pada kelas perpustakaan maupun anggota. Cukup dengan menambahkan atribut khusus yang dibutuhkan untuk pustakawan, menyesuaikan konstruktornya, serta mengoverride metode tertentu untuk menampilkan informasi spesifik pustakawan.